Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, doa yang sangat mempererat relasi hubungan kita dengan Allah yang kita sebut dengan nama Bapa. Allah itu adalah Bapa kita. Dan yang menarik di sini, sebelum masuk ke dalam pengajaran doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang kadang-kala kerap kali bertanya kepada saya, doa apa Romo? Untuk hal ini, untuk hal itu, untuk hal yang lain lagi. Lalu saya kerap kali mengatakan, udah berdoa Bapa kami saja. Karena doa Bapa kami itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita doa Bapa kami. Itu bisa diucapkan sekaligus juga dilakukan dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami itu menuntun kita untuk semakin dekat dengan Allah yang adalah Bapa kita. Doa Bapa kami itu adalah doa yang sungguh-sungguh, di mana Allah melihat kita sebagai anak-anaknya yang selalu membutuhkan pertolongan, yang selalu membutuhkan bimbingan dari Dia, dari Bapa kita. Doa Bapa kami itu adalah doa di mana kita juga memuliakan Allah, ya, memuliakan Allah. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kita percaya, mengimani bahwa Allah yang adalah Bapa kita itu adalah Bapa yang berdiam di dalam surga, yang kita muliakan, yang kita kuduskan lewat doa-doa kita, lewat kegiatan rohani kita, dan juga lewat perilaku tindakan kita. Kalau kita mau memuliakan Allah, benar di satu pihak kita memuji, berdoa, tapi di lain pihak kalau kita mau memuji, memuliakan Allah, menguduskan Allah, katakanlah, ya, menyatakan bahwa Allah itu adalah kudus, maka tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita juga harus menunjukkan kekudusan itu. Jangan kita ini mulut kita mengucapkan, aku memuliakanmu, engkau adalah kudus, tetapi dalam diri kita ini ya tidak memperlihatkan kekudusan itu. Ini menjadi tanda tanya. Tidak memperlihatkan kekudusan itu bagaimana? Ya berbuat dosa, berbuat salah. Ya. Kita berbohong, kita menipu, kita berbuat jahat kepada orang lain, itu di mana kita tidak memuliakan, tidak menyatakan bahwa Allah adalah kudus. Perbuatan dosa itu bukan hanya tidak menguduskan diri kita, tapi kita ini sebenarnya tidak mau berada di dalam kemuliaan Allah, di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu. Ya ini, bahwa Tuhan itu bertata sebagai raja yang datang mau membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, ke dalam kemuliaannya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita ini. Orang beriman itu adalah orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tidak macam-macam, tidak mau protes, tidak mau marah-marah kepada Tuhan. Memang ada kalanya kehendakku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita memang dengan rela hati menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Sebab kehendak Tuhan itu menurut saya
adalah kehendak yang baik untuk kita semua. Berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Kita di satu pihak memohon berkat dari Tuhan, di lain pihak tidak serakah. Banyak orang-orang yang hidupnya ini serakah dan dia itu tidak lagi bahagia di dalam Tuhan. Tapi kita melihat bahwa semua yang kita terima ini adalah dari Tuhan. Dan dengan demikian kita tidak akan meninggalkan Tuhan demi hal-hal duniawi ini. Oh, ada banyak orang yang demi hal-hal duniawi meninggalkan Tuhan Yesus. Itu hak mereka sih. Tapi mari kita tetap percaya, sebab apapun juga yang kita terima, rejeki, kedudukan, posisi, pangkat, semuanya itu adalah dari Tuhan. Datangnya itu dari Tuhan. Dan biarlah kita tidak serakah akan hal-hal duniawi. Nih, kemudian kalimat yang begitu berat dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Di satu pihak kita memohon supaya Tuhan mengampuni kesalahan, mengampuni dosa-dosa kita. Di lain pihak juga, mari kita juga mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sebab dosa atau kesalahan kita kepada Allah bisa saja jauh lebih banyak, lebih besar daripada dosa kesalahan orang kepada saya, kepada kita. Maka dari itu, perintah yang ini dalam doa Bapa kami adalah perintah yang sangat masuk akal. Jangan melihat seberapa banyak dosa orang, kesalahan orang kepada saya, tapi lihatlah seberapa besar, seberapa banyak kesalahan dan dosa saya itu kepada Tuhan. Jangan mengatakan saya sakit hati, kecewa. Lihatlah, Tuhan juga bisa saja kecewa karena kita ini berbuat dosa, berbuat salah kepada Dia. Jadi, kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, maka mari kita juga mau mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita kuat berhadapan dengan cobaan. Mohon bimbingan dari Tuhan ketika kita digoda, kita bisa kuat. Kita sungguh merasakan penyertaan kehadiran Tuhan. Dan biarlah dalam hidup ini kita sungguh dibebaskan dari dosa dan kita terarah kepada Tuhan. Kita terarah kepada belas kasih Tuhan. Dan biarlah doa Bapa kami ini sungguh menguatkan kita, relasi kita dengan Allah sebagai Bapa sungguh tercipta dengan begitu indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.